Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas matematika kelas 8 semester 2 tentang Pitagoras halaman 11. Ayo kita berlatih 6.1. Di sini kita harus ingat kembali bahwa teorema Pitagoras itu berlaku pada sebuah segitiga siku-siku. Jadi kalau misalkan ini ada segitiga siku-siku ya, kemudian kita bisa misalkan ini sisi-sisinya, ini A misalkan, ini B, ini C, ini sudut siku-siku. Sisi di depan sudut siku-siku ini adalah sisi miring atau hipotenusa. Untuk menentukan sisi miring, di sini teorema Pitagorasnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk menentukan sisi siku-sikunya selain sisi miring, misalkan kita mau cari A, berarti A kuadrat, sisi miringnya dikurang C kuadrat dikurang D kuadrat. Kalau kita mau mencari sisi B, berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, ini harus kita pahami untuk rumus-rumusnya. Oke, langsung saja kita lihat ke soal nomor 1. Gunakan teorema Pitagoras untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada masing-masing gambar berikut. Nomor 1 A. Di sini yang ditanya adalah X. Nah, X ini di depan sudut siku-siku. Berarti untuk menentukan X, ini X kuadrat sama dengan, ini kita ambil 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 12 kali 12, 144 ditambah 15 kali 15, 225. X kuadrat sama dengan 369. Nah, tinggal untuk menentukan X-nya berarti akar dari 369. Ini sama dengan ya 19,2. Ini pembulatan. Ini untuk yang A. Sekarang yang B. Yang B yang ditanya adalah sisi X. Nah, sisi X ini adalah sisi siku-siku. Berarti cara mencarinya sisi miring kuadrat dikurang sisi siku-siku yang lain. Jadi untuk yang B, X kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 13 dikali 13, 169 dikurang 25. X kuadrat sama dengan, ini kalau kita kurangkan, ya 144. X sama dengan akar dari 144. Berarti 12. Nah, ini adik sekalian. Kemudian untuk yang C. Yang C ini yang ditanya adalah sisi siku-siku A. Berarti untuk cari A kuadrat sama dengan sisi miringnya yang di depan sudut siku-siku adalah 10,6 inci. Jadi 10,6 kuadrat dikurang, jangan lupa karena ini siku-siku yang dicari, sisi siku-siku 5,6 kuadrat. A kuadrat sama dengan 10,6 kuadrat. Kamu kalikan aja 106 dikali 106. Berarti ya 1, 1, 2, 3, 6 ya. Nah, ini ada koma satu angka. Satu angka sudah koma, berarti kalau kita keluarkan jadi 2 angka. Jadi 112,36 dikurang 5,6 dikali 5,6. Ini hasilnya adalah 31,36. Nah, jadi A kuadrat sama dengan, ini 36 dikurang 36, habis ya 0. Jadi 112 dikurang 31. Hasilnya adalah 81. A kuadrat sama dengan 81, berarti A-nya adalah akar dari 81. Jadi 9. Nah, ini kalau satuannya inci, berarti di sini adalah 9 inci.
Ini untuk yang C. Sekarang untuk yang D. Di sini yang ditanya adalah A. A ini adalah sisi siku-siku. Jadi untuk cari A kuadrat, sisi miringnya yang ini 10,4. Jadi 10,4 kuadrat dikurang. Nah, karena ini yang ditanya sisi siku 9,6 kuadrat. A kuadrat 10,4 dikali 10,4. Ini hasilnya adalah 108,16 dikurang 9,6 kuadrat. Ini hasilnya adalah 92,16. Nah, ini kita kurangkan 108,16 dikurang 92,16. Ini kalau kalian mengurangkan adik sekalian, kalian harus kurangkannya ke bawah sejajar. Jadi kalau kita kurangkan, kita ingat ini komanya harus sejajar. Jadi 108,16 dikurang 92,16 itu adalah 16. A sama dengan akar dari 16. Kita tulis dulu boleh ya. Kalau tidak, kalau langsung juga boleh 4. Jadi hasilnya adalah 4 meter, akar 16. Kemudian yang E. Untuk yang E, ini ditanya nilai X. Berarti untuk X-nya, karena sisi miringnya di 8, ini siku-siku, sisi miring di 8, berarti X ini kita cari dengan cara mengurang. X kuadrat sama dengan 8 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 8 ke 8, 64 dikurang 36. X kuadrat sama dengan 64 dikurang 36 itu adalah 28. X kuadrat sama dengan 28, berarti X akar dari 28. Hasilnya adalah 5,29. Ini kalau kita ambil 2 tempat desimal. Kemudian yang F. Yang F ini yang ditanya adalah yang C. Nah, ini sisi miring. Ini sudut siku-siku. Nanti untuk cari C kuadrat, karena ini sisi miring, berarti kita cari dengan cara ditambah. 9,6 kuadrat ditambah 7,2 kuadrat. C kuadrat sama dengan 9,6 dikali 9,6. 92,16. 16 ya. Ditambah 7,2 dikali 7,2, 51,84. Nah, tinggal kita jumlahkan. 92,16 ditambah 51,84, 144. Nah, ini C-nya. Jadi akar dari 144, 12. Jadi untuk yang F sini adalah 12 kaki. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tujuan dipasangkan kawat bubut pada suatu tiang telepon adalah untuk menopangnya. Kawat bubut dipasang pada tiang telepon setinggi 8 meter. Nah, setinggi 8 meter itu berarti di sini ada di sekalian 8 meternya. Ini 8 meter. Tinggi tiangnya ya. Tinggi tiang yang dipasang bubut dari sini sampai bawah. Kemudian jelaskan cara yang akan kalian lakukan untuk menentukan panjang kawat bubut tanpa mengukur langsung kawat tersebut. Jadi kawatnya yang di sini, yang dikasih tanda ini ya. Berarti kalau kita mau menentukan panjang kawat bubut ini, kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Jadi cara menentukannya kita bisa menghitung dengan teorema Pythagoras. Dengan menggunakan teorema Pythagoras.
Pythagoras. Tentukan panjang kawat jika jarak antara kawat dan tiang pada tanah adalah 6 meter. 6 meter itu di sini jaraknya antara kawat dan tiang pada tanah, berarti dari sini ke sini 6. Ini 6 meter. Sedangkan ini tadi 8 meter yang tadi ya. Nah, 8 meter. Panjang kawat ini bisa kita tentukan, misalkan kita buat panjang kawatnya adalah X. Berarti X ini kan tiang dengan tanah ini tegak lurus. Jadi kalau kita buat sketnya ini seperti ini. Nah, kalau kita balik dia membentuk seperti ini ya. Kalau kita balik ke sana, nanti ini siku-sikunya di sini 6, ini 8. Panjang kawat yang ini yang ditanya. Nanti X ini adalah sisi miring. X kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi 6 kali 6 36 ditambah 8 kali 8 64. X kuadrat sama dengan 100. X sama dengan akar dari 100. Ini jadi 10. Jadi jaraknya adalah atau panjang kawatnya adalah 10 meter. Ini soal nomor 2A dan B. Soal nomor 3. Tentukan nilai X pada kedua gambar berikut. Kita misalkan ini yang A saja ya. Yang ini yang B. Nah, untuk nomor 3 yang A, ditanya X-nya di sini ada deh. Nah, jadi ini gambar yang pertama ini persegi yang ini. Berarti kalau ini 12, ini juga 12. Nah, ini siku-siku. Jadi untuk menentukan X ini, kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Jadi X kuadrat, karena sisi miringnya di 20, berarti ini kita cari dengan mengurangkan 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat. X kuadrat sama dengan 20 kali 20, 400 dikurang 144. X kuadrat sama dengan 400 dikurang 144, berarti 256. 256 ya. X kuadrat akar dari 256. Ini sudah ini ya. X sama dengan akar dari 256 berarti 16. Karena ini satuannya cm, berarti nilai X-nya adalah 16 cm. Ini untuk yang A. Sekarang yang B. Untuk yang B, sebelum kita tentukan X, ini kita cari dulu tinggi. Nah, di sini. Nah, untuk ini misalkan kita buat aja Y misalkan. Nah, kita cari Y dulu jarak dari sini ke sini dengan menggunakan teorema Pythagoras. Sudut siku-sikunya di sini berarti 13 ini sisi miring. Jadi untuk yang Y-nya Y kuadrat ini kita kurang 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Y 13 dikali 13 169 dikurang 25. Y kuadrat sama dengan 144. Y kuadrat sama dengan ini sudah kuadrat. Y sama dengan akar 144 berarti 12. Untuk Y nya 12 mm. Yang ditanya adalah X. Jadi untuk X kita bisa cari. Nah, X ini adalah sisi miring. Jadi X kuadrat sama dengan 35 kuadrat ditambah, karena ini miring, 12 kuadrat. 12 dapat dari yang Y tadi nih, 12 kuadrat. 12 kuadrat, jadi X kuadrat sama dengan 35 dikali 35 1225 dikurang 144 ya. Jadi X kuadrat sama dengan
Setelah dapat Y 12 mm, yang ditanya adalah X. Setelah dapat Y 12 mm, nah kita tinggal cari berapa panjang X-nya. Nah, karena X ini adalah sisi di depan sudut siku-siku atau sisi miring ya, atau sisi hipotenusa. Sedangkan Y tadi ini sudah kita dapatkan 12. Jadi untuk cari X-nya, X kuadrat sama dengan 35 kuadrat ditambah 12 kuadrat. X kuadrat sama dengan 35 dikali 35, 1225. Ini 12 pangkat 2, 144. Jadi X kuadrat sama dengan 1369. X sama dengan akar 1369 sama dengan 37. Nah, jadi dapat hasilnya adalah 37 mm, adik sekalian. Kita lanjutkan soal nomor 4. Soal nomor 4. Apakah suatu segitiga yang panjang ketiga sisinya berturut-turut 9 cm, 12 cm, dan 18 cm merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Nah, untuk soal nomor 4 ini, untuk membuktikan segitiga siku-siku atau bukan, kita bisa menggunakan konsep teorema Pythagoras. Nah, sisi yang terpanjang adalah 18. Jadi 18 kuadrat, ini kita lihat 12 kuadrat sama ditambah 9 kuadrat. Kalau hasilnya ini nanti sama, berarti dia merupakan segitiga siku-siku. Karena tiga bilangan ini adalah tigaan Pythagoras. 18 kali 18, 324. 12 dikali 12, 144. Ditambah, ini 81. 324. Ini hasilnya adalah 225. Ternyata ini tidak sama, adik-adik. Nah, ini tidak sama. Atau dengan kata lain ya, ini lebih besar. Jadi kalau ini lebih besar, ini dia bukan membentuk segitiga siku-siku. Jadi ini akan membentuk segitiga tumpul. Jadi kalau ditanya apakah suatu segitiga yang panjang ketiga sisinya berturut-turut 9 cm dan 12 cm dan 18 cm merupakan segitiga siku, nanti jawabnya bukan atau tidak. Bukan segitiga siku-siku. Alasannya karena sisi terpanjang kuadrat ini tidak sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Berikutnya soal nomor 5. Jika panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku berturut-turut adalah X 15 dan X plus 5, tentukan nilai X. Kalau kita perhatikan di sini sisi yang terpanjang itu ini adalah X plus 5 ya. Karena kita belum tahu, kita ambil aja yang terpanjang X plus 5. Jadi untuk soal nomor 5 ini kita bisa buat X plus 5 kuadrat sama dengan ini X kuadrat ditambah 15 kuadrat. Ini ini maaf ya, ini kuadratnya di luar karena ini dalam satu kesatuan.
Ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan sifat perkalian bentuk aljabar. Jadi kita terus di sini aja. Ini x plus 5 kuadrat itu sama dengan x plus 5 dikali x plus 5. Ini kali sini x kuadrat, ini kali sini plus 5x, 5 kali x plus 5x, 5 kali plus 5 plus 25. Jadi hasilnya adalah x kuadrat plus 10x plus 25. Kita pindahkan ke sini. X kuadrat plus 10x plus 25. Ini x kuadrat plus x kuadrat tetap 15 kali 15 225. Nah, sekarang kita pindahkan yang ada variabel x-nya ke ruas kiri. Jadi x kuadrat ini positif, kita pindahkan jadi negatif. Nah, ini ditambah 10x. Nah, yang konstantanya ini positif ya. Kita pindahkan jadi negatif. 225 dikurang 25. Ini x kuadrat dikurang x kuadrat habis. Ini tinggal 10x sama dengan, ini kita kurangkan jadi 200. X sama dengan 200 dibagi 10. Jadi x sama dengan 20. Dapat hasilnya adalah 20. Ini soal nomor 5. Soal nomor 6. Tentukan panjang AB dari gambar berikut. Kita langsung saja lihat di sini. Untuk yang pertama ini kita kasih garis bantu ya. Jadi dari A ke B ini kita kasih garis bantu seperti ini. Kemudian kita kasih garis bantu lagi ke sini. Nah, AB ini kalau kita perhatikan ini adalah sisi miring. Ini siku-siku sama dengan ini. Kalau dari A ke D 4, B ke C 3, B ke C ini sama dengan ke sini ya. Ini 3, berarti di sini tinggal 1. Nah, yang ini sama dengan atas. Yang dari sini ke sini sama dengan yang ini ke sini tadi. Berarti ini 4 juga. Nah, jadi untuk AB kuadrat, AB ini merupakan sisi miring. Jadi kita bisa buat ini 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat. AB kuadrat sama dengan 1 ditambah 16. AB kuadrat sama dengan 17. AB sama dengan akar 17. Sampai di sini. Kemudian untuk yang kedua, ini kita misalkan aja ini yang A, ini yang B, ini yang C. Jadi ini untuk yang A saja ya. Untuk yang kedua atau yang B, AB-nya terletak di sini ada di sekalian. Nah, untuk yang B ini kita kasih garis bantu dari B ke D. Nah, B ke D ini kita kasih garis bantu sini. Sehingga BD ini merupakan sisi miring. Sisi miring dari segitiga BCD. Yang ditanya adalah AB. Jadi kita harus cari dulu berapa panjang BD. Nah, panjang BD ini sisi miring. Jadi BD kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Karena ini posisinya di depan seperti siku-siku. Nah, kemudian BD kuadrat sama dengan 7 kali 7 49 ditambah 16. BD kuadrat sama dengan
65, jadi ya 65. BD sama dengan akar 65. Biarkan dalam bentuk akar adik-adik sekalian, karena kita akan lanjutkan untuk mencari AB sini. Nah, untuk cari AB ini adalah sisi-siku. Jadi yang miringnya dari sini tadi. Jadi untuk AB kuadrat, kalau kita buat rumusnya ya, BD kuadrat dikurang AD kuadrat. Jadi AB kuadrat, BD-nya ini akar 65, dapat dari sini. Jadi akar 65 kuadrat dikurang AD-nya adalah 6. Jadi 6 kuadrat. AB kuadrat sama dengan akar 65 dikali akar 65 itu 65. Dikurang 36. 6 kali 6. Jadi AB kuadrat sama dengan berapa ini? 29 ya. 29 60 ya. Jadi AB sama dengan akar 29. Ini satuannya adalah sentimeter. Oke. Ini untuk soal nomor 3 dari sekalian. Nah, soal nomor 3. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor maaf ya, tadi yang 6B. Soal nomor 6B. Berikutnya kita lanjutkan ke soal nomor 6 yang C dari sekalian. AB dari sini ke sini. Nah, ini kalau kita kasih garis bantu, panjang AB-nya adalah dari A ke B ke sini. Nah, ini 3, ini 1. Kita bisa buat garis bantu. Jadi seperti ini adik-adik sekalian. Biar terbentuk segitiga siku-siku, ini kita geser garisnya. Jadi yang 1 cm kita geser ke sini. Ini ke sini ya. Nah, agak miring ya. Ini kita geser ke sini, kita garis bantu. Nah, kemudian yang 5 cm ini kita geser ke atas. Jadinya, nah ini ke sini tetap 5 cm. Nah, jadi kalau kita misalkan buat di sini titik, ini misalkan kita titik C misalnya, titik C. Berarti ABC ini akan membentuk segitiga siku-siku. Jadi ini akan ditambah 1, yang CB ini tetap 5 karena bergeser. Nah, jadi kalau kita keluarkan gambarnya, dia akan membentuk segitiga seperti ini. Ini, nah kalau kita balik, ini seperti ini. Nah kita rotate aja. Nah seperti ini ya. Jadi A ini A, di sini A, kemudian ini B, ini C. Yang sudah jadi A ke C 3 ditambah 1, jadi 3 ini ditambah 1 yang sama dengan tadi, jadi AC nya 4 cm. Kemudian B ke C ini 5 ya, tetap 5. Ini siku-siku di sini. Yang ditanya adalah AB, jadi AB ini adalah sisi miring. Jadi AB kuadrat sama dengan, ini tinggal kita jumlahkan, kuadratkan, 4 kuadrat
ditambah 5 kuadrat. 4 dikali 4 16 ditambah 25. Ini AB kuadrat ya. Jadi AB kuadrat sama dengan 41. AB sama dengan akar dari 41. Nah, sampai di sini boleh sebenarnya ya. Oke, ini untuk soal nomor 6, adik-adik sekalian.